Oke, selamat pagi, baik hari ini. Berikut langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang separation of concern, ya spesifiknya tentang JavaScript, peran apa saja yang bisa dia berikan dalam web teknologi seri ini. Perkenalkan, saya Rian Satu Hamba dan check it out. Oke, pada kesempatan kali ini ada 5 hal mungkin ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin memberikan gambaran besar dulu tentang apa yang terjadi saat kita melakukan browsing. Yang kedua adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memisahkan teknologi antara klien dan di sisi server. Kemudian yang selanjutnya adalah spesifiknya, karena saya ingin bahas JavaScript, maka saya bahas front-end web development dulu. Kemudian lebih spesifik lagi ke JavaScript-nya, peran-peran apa yang dia lakukan, ada event handling, kemudian pengadaan logic di JavaScript, dan demo. Selanjutnya saya bungkus dengan apa manfaat dari mengetahui separation of concern ini. Baiklah, langsung saja. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita sedang melakukan browsing? Nah, saat Anda melakukan browsing itu, dalam hal ini misalkan Anda menonton video ini, yang terjadi sebenarnya Anda sedang membuka sebuah URL. Entah itu karena Anda mengklik link video ini, atau mengklik thumbnail gambarnya, atau langsung menghafalkan kode video YouTube ini. Nah, berbagai cara, tetapi pada tujuannya sama, yang ini akan mengakses video yang ada di YouTube ini yang tersimpan di servernya YouTube tentu saja. Nah, sebenarnya dia sedang melakukan HTTP request atau transfer hypertext dengan menggunakan protokol HTTP. Kemudian web server kemudian setelah ada request, tentu aja dia akan merespon dengan menggunakan protokol yang sama dan melalui browser. Nah, itu jika Anda menggunakan browser ya. Nah, pada case ini dia katakan hello world, tapi kalau pada penonton video YouTube, berarti data yang disampaikan dari server itu adalah data video. Dan jadilah end usernya bahagia. Nah, seperti ini contohnya. Ketika Anda mengakses video saya dengan mengklik gambarnya, misalkan itu Anda sedang menggunakan, kembali lagi, protokol HTTP di sini yang versi secure-nya ya, HTTPS, kemudian mengakses domainnya YouTube. Artinya Anda mengakses servernya YouTube. Nah, mungkin Anda menggunakan domain Google, tetapi server YouTube yang terbuka. Nah, seperti itu. Anda menegaskan bahwa di sini server yang Anda tuju adalah servernya YouTube. Kemudian videonya, nah ini kodenya, ini video saya. Dan time-nya ya, ini 358 second. Nah, ternyata server YouTube itu tidak hanya merespon dengan video saja, tetapi dengan berbagai tombol lainnya, berbagai interaksi lainnya dengan interaksinya. Misalkan saat Anda mengklik like, maka akan ada interaksi bahwa tombol like-nya langsung berubah, yang tadinya 1 mungkin jadi 2, dan ada tombol-tombol yang lainnya dengan yang dilengkapi dengan interaksi lainnya. Oke, nah untuk dua hal tersebut, dari sisi server dan dari sisi klien, itu dibagi ya teknologinya. Biasanya orang menyebutnya untuk dari sisi server itu adalah back-end development. Kemudian untuk dari sisi kliennya atau yang berhadapan langsung dengan pengguna akhir atau end user, itu adalah front-end web development. Nah, ini ada separation of concern. Sebenarnya ini konteksnya luas sekali. Ini sudah biasa digunakan dalam dunia ilmu komputer. Tetapi ini kita ingin spesifik di konteks website. Nah, di sini kalau kita lihat definisinya, separation of concern itu bermakna bahwa sebuah prinsip perancangan yang berfokus untuk memisahkan komputer program terhadap berapa seksi. Nah, kalau kata Martin Fowler, mungkin ini kita suka sekali ya sama membuat layer-layer. Nah, seperti itu. Nah, nanti mungkin kedepannya apa tujuannya mungkin kita akan bisa bahas. Jadi setiap seksi tadi mengadres atau dia coba berkonsen untuk mengatasi satu masalah konsen tertentu. Nah, secara spesifiknya dalam web itu dia ingin membagi dari sisi klien dan sisi server tadi. Oke, ini kita lebih spesifik lagi. Kita cukup membahas di front-end web development dulu ya. Pada kesempatan lain mungkin kita coba membahas di sisi server juga. Nah, front-end web development itu, kalau kata Wikipedia itu adalah
fokus kepada graphical user interface. Ya, itu dia ada tombol, ada interaksi kepada user, interaksi entah itu kalau user dia scroll terus scroll websitenya, nah kemudian akan diberikan respon. Nah, JavaScript atau frontend itu dia bertanggung jawab untuk itu. Nah, di sini ada tiga grup, ini juga masih dipisah lagi ya. HTML itu dia berfokus kepada komponen-komponennya yang ada di dalam website browser ya. Kalau CSS itu adalah memberikan propertinya. Maksudnya di sini adalah seperti warna tombol, ukuran layar, dan maksudnya ukuran video YouTube-nya sebesar apa, itu di CSS. Kemudian di JavaScript adalah dia menghandle event handling dan juga menghandle logic juga. Nah, event handling itu maksudnya ya kayak kalau user scrolling terus ke bawah, nah itu maka akan ditangani oleh JavaScript ini dengan eventnya. Kemudian kalau user sebut saja apapun lah interaksi itu, maka JavaScript-nya akan menghandle-nya. Nah, ini kita bisa lihat kan, sebenarnya memang pertama kali ditemukan browser itu masih belum ada fasilitas untuk berinteraksinya, dan ya berinteraksi, maka dibuatlah JavaScript oleh Brandon Eich ya. Cepat sekali, itu 10 hari dibuatnya, dan adalah fitur penanganan event itu untuk agar browsernya lebih interaktif juga. Nah, kemudian memang setelah hampir berapa, mungkin 97% ya, 97% JavaScript itu digunakan di semua browser, ternyata dia tidak puas dimasukin lagi ke server, dia itu Node.js. Nah, pada pembahasan kali ini kan kita fokus ke front end dulu. Oke, nah ini dia yang tadi saya sebut. Nah, ini ada memes juga ya. Jadi katanya kita sudah 1 jam, ini 9gag atau mungkin Instagram atau apa mungkin ya, Shopee, kita scrolling, sudah kita tutup, ya kita buka lagi dah. Nah, itu saking memang JavaScript itu menangani untuk hal tersebut. Jadi si penggunanya kita ini sebagai pengguna jadi apa ya, infinite scrolling gitu, sampai tahu-tahu sudah malam karena kita senang scroll tanpa henti. Nah, itu bukan cuma Anda saja, mungkin saya juga ya, saya juga begitu sih. Makanya itu kita berlindung dari hal yang sia-sia. Nah, ini jadi aktivitas seperti scrolling Instagram, Facebook, shorts-nya YouTube, TikTok, apalagi you name it lah, Shopee mungkin. Nah, untuk aktivitas adding shopping chart juga, jadi kita klik berapa bar item yang ingin kita masukkan, itu kita pakai JavaScript ya, event handling dari JavaScript. Oke. Nah, ini singkatnya saya lihatkan saja ya. Kita sebenarnya, nah kalau ada tutorial biasanya atau pelajaran pertama, biasanya kita akan melakukan loop dengan menggunakan PHP kan. Nah, jadinya ini gimana melihatnya ya? Ini seperti kita mixin antara server side dan client side. Padahal kita tahu prinsip dari computer science tadi bahwa kita berusaha sekeras mungkin untuk memisahkan antara kode yang memang dia di server side, yaitu PHP, Python, Django, atau Ruby on Rails. Kita upayakan dia tidak masuk di sisi klien, walaupun mungkin agak kesulitan juga ya. Nah, tapi kita upayakan dia terpisah. Nah, kalau seperti ini jadinya kita mixin. Coba kita lihat, ini ada HTML yang di echo sebagai string. Padahal mungkin kalau kita upayakan, nah itu bisa dilakukan dengan JavaScript atau dengan bantuan jQuery juga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba lihatkan demonya. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat demonya, nah ini saya sedang merunning kode PHP. Kita bisa gunakan command line php -s. Nah, localhost 8000 berarti nanti dia akan buka di server lokal kita di port 8000. Nah, ini sebenarnya saya sudah buka ya di sini. Nah, ini karena saya rancang buat hanya untuk mobile maksudnya di ukuran widescreen-nya, lebar layarnya layar mobile device. Di sini saya pakai iPhone, maka untuk mungkin agak kacau ya untuk tampilan desktopnya. Tapi di sini kita ingin demo untuk ini dulu. Nah, ini kita looping produk yang ada itu, biasanya kita malah buka macam-macam ya. Maksudnya buka macam-macam itu kita buka sini. Kalau saya jelaskan tutorial pertama itu kita jadi buka web server dulu, kita pakai apa
Apache. Nah, atau tadi sudah lihat kita running PHP, kemudian kita masukkan datanya ke DBMS, malah kita pakai cache, apa-apalah kita tambahkan, akhirnya nah ini jadinya akhirnya core-nya jadi penuh ya. Ya, oke. Nah, padahal dalam beberapa kasus seringkali memang JavaScript itu sudah cukup, tidak perlu lagi running web server, running database, atau ya ini lebih lebay lagi ya, pakai cache lah, Elasticsearch. Mungkin pada kasus yang lain mungkin butuh, tetapi pada awal-awal development mungkin ya kita hanya butuh JavaScript saja. Nah, akhirnya bagaimana kalau kita istilahnya over engineering ya, kita pakai kebanyakan resources padahal tugasnya hanya singkat sekali, overkill, over engineering. Nah, even bahkan jika kita punya 8 core, kita punya RAM memori 8 GB, dan itu bisa jadi full semuanya karena kita karena kita tidak menyesuaikan antara problem yang kita hadapi dengan solusi yang kita gunakan, itu tidak confirm. Saya pernah mengalami hal itu di mana saya sebenarnya hanya dapat problem di sisi klien ya gini, untuk mengubah susunan produknya, susunan tampilannya, tapi saya harus running semuanya ini, Elasticsearch-nya, Redis-nya, DBMS, web server. Nah, inilah memang akibat dari coupling, kita bisa bilang tight coupling ya, dependensi yang begitu kuat sekali. Karena satu problem karena untuk merunning tampilan dari satu halaman itu, maka kita harus merunning semua support dependensinya. Maksudnya kita harus merunning semua hal ini agar dapat menyelesaikan fitur tersebut. Padahal ya kita hanya butuh di front end, bukan? Seperti itu pengalaman saya sih. Nah, tadi kita sampai mana ya? Oke. Nah, ini kita bisa pakai for each-nya dari JavaScript. Jadi nanti setelah kita melakukan looping, nah ini ada anonymous function ya, karena ini ya, JavaScript memang mengencourage developer itu untuk asinkronus. Jadi dari products ini kita looping dan menggunakan anonymous function juga, sehingga bisa kita hasilkan seperti ini. Bukankah? Nah, ini kan perhatikan URL-nya. Saya tidak menggunakan web server atau localhost. Saya hanya membuka plain HTML, yaitu index HTML. Kalau di sini saya harus buka web server localhost 8000, kemudian menggunakan ya ini harus products.php. Padahal kalau kita lihat ya bisa sama saja. Nah, seperti itu. Kita tidak perlu merunning web server. Sama kan? Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, kita punya kode JavaScript ini. Nah, ini kalau yang hanya bermodalkan ini browser saja atau client side, bisa kita lihat di sini saya tidak memasukkan looping, tetapi saya pindah ke bukan main.js ya, product.js. Nah, ini saya pisahkan ke file terpisah. Ini ada product.js. Nah, di sini ya ini mungkin nanti pada tutorial selanjutnya kita tidak pakai data yang ada di sini ya, tetapi dari server REST service di repository yang lain. Tetapi anggap saja ini kita dapat datanya dari REST, dari server. Nah, di sini kemudian kita looping kan product for each. Nah, ini kita bisa pakai jQuery untuk membuat tag div-nya, tag div, tag image. Nah, seperti itu. Nah, kita di sini JavaScript juga bisa mendukung kondisional. Maksudnya misalkan kita ingin kalau stoknya 0 itu berarti kita ubah pesan yang akan dikirim di WhatsApp nanti ya gini, pesan bahwa menyatakan kita ingin pre-order karena kan stoknya belum ada. Kemudian button ordernya kita rubah juga. Ini menyatakan bahwa memang nugget karage-nya ini masih kosong, jadi ya berbeda dengan tombol beli ini. Saya andaikan seperti itu, ada use case seperti itu, maka kita bisa membuat pengkondisian tidak perlu pakai PHP, tetapi kita pakai JavaScript saja. Nah, ini untuk looping juga saya pakai JavaScript saja.
Yang terjadi, saya biasa diajarkan atau di mana ya, di buku tutorial atau di kampus atau ya dimanapun, yang terjadi kita mix antara kode yang ada di server dan ada kode yang ada di front end tadi kan, back end dan front end kita gabung. Nah, jadilah seperti ini. Artinya tiap kali kita mau membuka fitur ini, ya kita diharuskan untuk mengakses localhost 8000 atau apapun lah portnya, tetapi kita diharuskan untuk merunning server. Padahal kan silakan diperhatikan bahwa kita bisa membuka cukup halaman ini saja, halaman index.html. Nah, ini ya pada kasus yang sederhana ya. Nah, mungkin ke depannya nanti ya tetap aja mungkin kita harus mengakses server juga. Misalkan kita menggunakan React, ya biasanya kita akan menggunakan localhost juga seperti itu. Tetapi ini untuk kasus yang sederhana. Oke. Jadi, nah ini seperti ini saya sudah bisa melihatkan bahwa ternyata kita bisa melakukan logic pada client side juga, dan kita bisa melakukan logic pada server side dengan bantuan kode server side. Dalam hal ini dia mixin ya dengan kode front end tadi, dan itu sebenarnya tidak bagus. Sebisa mungkin kita hindari. Oke, demo sudah kita lakukan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Dan apa manfaatnya mengetahui ini? Oke, apa manfaatnya ya? Ya, itu sudah disebutkan yang pertama. Kita bisa hemat resources. Nah, dengan separation of concern yang bagus, kita bisa melakukan loose coupling, untuk coupling yang tidak terlalu terikat. Kita bisa merunningnya ke isolasi, artinya jika memang problemnya itu ada pada client side, kita hanya fokus ke client side saja. Apabila problemnya hanya memperbaiki CSS, posisi layout, dan sebagainya, kita tidak perlu merunning web server, merunning database, apapun itu. Yang kita butuhkan hanya di sisi kliennya saja. Oke. Nah, ini saya punya pengalaman juga ya. Saat melakukan requirement gathering itu, biasanya kita lebih enak kalau kita menunjukkan kita sebutnya prototype ya, atau kita menunjukkan langsung UI-nya, kemudian interaksi apa yang diharapkan oleh user, atau mungkin dengan datanya dengan menggunakan ya tadi itu plain.js ini kan, JSON. Kita menggunakan JSON seperti ini ya, kita buat rancang datanya dulu dari sini, kemudian jika memang sudah waktunya sudah fix, sudah harus disimpan datanya seperti itu, sudah cocok, maka kita bisa kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita menggunakan persistent, data yang persistent. Artinya dia bisa disimpan di relational database atau di non-relational database. Nah, jadinya karena requirement gathering ini proses yang kita bisa sebut volatile ya, jadi user tuh mudah berubah-ubah, dan itu wajar, karena kita belum ada gambaran tentang interaksi yang kita harapkan seperti apa, kemudian antar muka yang diharapkan seperti apa, itu banyak sekali kombinasinya, atau mungkin bisa dibilang permutasi ya, urutan tombol, urutan tahap. Nah, itu mungkin pada setiap organisasi dia punya preferensinya sendiri. Oke. Nah ini yang saya suka juga, ini kita bisa buat karena GitHub IO itu dia bisa menyediakan kalau kita punya, kenapa nih? Nah, ini kita coba buka ya. Kalau kita bisa di sisi klien itu, karena dia kan tidak menyediakan di web server ya, setahu saya. Jadi dia GitHub itu menyediakan untuk klien. Jadi kita bisa buat kode kita di GitHub Pack dan bisa kita upload. Nah, termasuk yang tadi Rano Frozen juga saya upload ya, untuk bisa jual beli. Nah, ini. Nah, tetapi memang kembali lagi tadi harus bukanya lewat ini. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti. Ya, masih menunggu. Oke. Nah, ini manfaatnya. Jadi kita bisa hemat resources, kita bisa melakukan requirement gathering dengan prototyping, kemudian kita bisa upload ke GitHub IO. Oh, itu ada kekurangan. Kita tunggu dulu. Nah, ini lama ya, tapi begitulah intinya, nanti akan terbukanya seperti ini. Oke. Kekurangannya, nah selain memang kita lihat ada manfaatnya, tentu saja ya pasti setiap hal itu punya dua sisi ya. Nah, kita punya kekurangan bahwa memang terkesan ini jadi repot ya, jadi lebih repot karena dia harus, nah ini tadi harus memisahkan dua teknologi tadi, JavaScript dan PHP-nya atau Ruby-nya atau semacamnya, itu kita harus pisahkan. Padahal mungkin kalau kita lihat sekilas ini lebih gampang kalau kita pakai produk PHP seperti ini, langsung aja kita ambil dari database, bukan?
langsung kita iterasi. Di sini juga langsung kita mix kodenya, dan ini lebih gampang. Nah, memang mungkin kalau ya kita butuh kecepatan development, ini terlihat lebih gampang. Tetapi tentu saja kita ketahui bahwa software itu kan akan terus kita kembangkan. Semakin dia enak nanti dipisahkan, separation of concern-nya semakin baik, makin loose coupling, maka itu pada akhirnya juga akan mempercepat proses development kita. Oke, nah itulah sudah selesai. Nah, mungkin itu pada skala yang lebih kecil kita hanya memisahkan antara file JavaScript dengan file di server side PHP dalam hal ini. Itu skala kecil. Mungkin pada yang lebih besar nanti kita benar-benar membuat dua folder terpisah, yaitu satu folder project untuk khusus di backend dan satu folder project untuk front end web. Dan ya, itulah sekian dari materi saya. Terima kasih, salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.